Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Syarif Sapata dan kini aku lagi di balkon. Jadi ceritanya aku cuma pengen ngobrol-ngobrol santai sedikit sama kalian. Aku nggak tahu nih, apakah backgroundnya oke, apakah settingnya oke karena screen eh, video kameraku kecil banget dan aku biasa taunya kalau ada sisa makanan atau apa gitu setelah aku pas edit gitu ya, pas lagi ngedit gitu ketahuan shit, atau makanya kayak video kemarin itu agak blurry karena aku nggak ada alat buat ngontrolnya gitu kan. Tapi ternyata aku udah nemuin aplikasi, kita bisa ngelihat video kita sebelum kita record gitu ya, ada aplikasinya ternyata. Ya, jadi di video ini tuh sebenarnya iseng-iseng aja gitu, kayak yang udah aku bilang tadi, karena ini lagi jam makan siang. Aku pengen share sedikit, mumpung di rumah nggak ada orang, jadi anak aku lagi di daycare, istriku lagi kerja, dan ini makan siang. Dan di balkoni rumahku ini, itu kayak ada sekatnya gitu. Dan tetangga kita nggak bisa ngelihat, bisa sedikit sih ya, bisa sedikit, tapi agak sepi di sini nih. Jadi kayak tertutup gitu loh balkoniku. Jadi sebenarnya perfect banget sih buat buat em, buat bikin video di balkoni karena aku bisa bisa nyantai ngomong gitu ya, nggak takut diliatin orang. Nah, tema yang kali ini teman-teman yang aku pengen bahas sebenarnya tentang studi ya. Jadi kayak buat kalian yang punya cita-cita pengen studi ke Eropa, ke Jerman gitu ya. Kalau kalian ngikutin channelku mungkin kalian pengen ke Jerman atau ke Swiss gitu. Dan banyak banget yang nanya gitu kan tentang hal itu. Sebenarnya aku agak ragu ngejawabnya karena itu udah lama banget gitu. Udah lama banget aku nggak ngabisin waktuku buat baca-baca hal tentang itu gitu. Jadi aku nggak merasa kompeten lagi untuk ngasih kalian informasi tentang bagaimana caranya studi di Eropa. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi dan setelah ngobrol-ngobrol sama sebenarnya ini gara-gara aku ngobrol sama ponakanku sih, bahas tentang kuliah gitu ya sama ponakanku, dan aku baru baru tahu gitu, baru ngerasa sebenarnya yang jadi masalah tuh banyak orang mikir bahwa kuliah di luar negeri, sekolah di luar negeri itu masalah pertamanya tuh modal teman-teman, keuangan gitu. Tapi sebenarnya bukan keuangannya yang jadi masalah utamanya itu, tapi keinginan kalian itu yang perlu dipertanyakan dulu. Kalian tuh sebenarnya pengen pengen banget nggak sih kuliah di luar negeri gitu kan? Nah itu kurasa yang aku banyak belajar dari situasiku di keluargaku gitu kan. Aku satu-satunya orang yang berada di Eropa dari keluarga intiku, bahkan dari extended familyku, maksudnya dari ponakan-ponakan gitu, yang ada di Eropa. Dan entah kenapa ponakan-ponakanku tuh nggak ada yang apa ya, kayak serius ngikutin eh, ngikutin langkahku ke Eropa juga atau kuliah di luar negeri, walaupun channelnya udah ada gitu kan, channel dalam artian bantuan dokumentasi, terusnya kalau misalnya mau mau butuh tempat tinggal sementara di tempatku gitu kan, itu semua ada gitu. Dan mungkin teman-teman banyak yang bermimpi punya punya channel kayak gitu kan, channel kayak saudara yang tinggal di Eropa, tapi entah kenapa ternyata bukan eh, makanya aku bilang tadi, bukan modal masalah utamanya, tapi gimana, apakah kalian punya keinginan yang besar banget untuk keluar negeri. Karena orang yang punya channel pun, kalau dia keinginannya nggak besar sekali, belum tentu dia bakal ngelakuin hal yang sama, ngikutin langkah-langkah yang sama untuk bisa keluar negeri. Walaupun sudah ditunjukin, walaupun sudah dibilang, ya kalau butuh bantuan lebih detail bisa kontak aku gitu kan ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut, aku bikin kopi dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Oke, teman-teman. Akhirnya udah bikin espresso. Dan sejak punya mesin kopi sendiri, aku jadi lebih sering minum espresso. Entah kenapa, mulai ngerti gitu nikmatnya minum espresso dibandingin kopi biasa atau kopi cappuccino atau gimana gitu ya. Dan aku sekarang minum kopi hitam, nggak pakai susu dan nggak pakai gula gitu. Tapi itu tidak butuh waktu gitu ya, butuh waktu supaya kita terbiasa dan baru bisa lidah kita tuh dapetin enaknya espresso ini ya. Ya. Ya sampai di mana tadi teman-teman? Em,
masalah keinginan tadi ya. Nah, makanya banyak sekali teman-teman yang mungkin semangatnya turun sebelum kalian mencoba sesuatu karena kalian mikir kuliah di luar negeri itu masalah yang utamanya paling besar adalah modal. Tapi seperti yang aku bilang tadi, bahwa modal itu sebenarnya masalah kesekian, teman-teman. Masalah utamanya itu kalian benar-benar mau apa enggak. Karena menurut pengalamanku, kalau kalian benar-benar nggak mau, kalau kalian benar-benar mau ya, banyak orang bilang, oh aku pengen keluar negeri, aku pengen ke Swiss, pengen ngelihat indahnya Swiss gitu karena ngelihat videonya Syarif. Tapi sebenarnya dia tuh nggak menginginkan bener gitu, menginginkan yang bener-bener kalau dalam bahasa motivationalnya siapa itu namanya ya, ada penulis buku, itu kalian harus ngerasain burning desire banget gitu kan, bener-bener hasrat yang begitu besar untuk bisa mencapai sesuatu, baru kalian bisa mencapai sesuatu tersebut gitu kan. Itu dulu harus kalian kuasai, harus kalian hadirkan di dalam diri kalian, baru kalian mikirin modal, teman-teman. Karena kalau kalian ada modal pun, tapi kalian nggak punya burning desire tadi, terus kalian cuman gara-gara modal orang tua kalian atau kemana, terus kalian ke Eropa, kalian nggak bakal sukses kok di Eropanya gitu. Kalian nggak bakal menyelesaikan kuliah kalian dengan benar, kalian nggak akan benar-benar ngerasa kalian tuh telah mencapai sesuatu nanti ketika kalian kuliah di Eropa. Makanya sekali lagi buat teman-teman, dan ini nggak perlu modal teman-teman ya, untuk bisa dapetin burning desire ini, keinginan hasrat yang begitu besar ini, karena ini kalian harus, ini sebenarnya nggak bisa dibuat-buat gitu kali teman-teman ya. Kalau kalian memang nggak mau kuliah di luar negeri, nggak mau sekolah di luar negeri, itu nggak bisa dibuat-buat gitu, karena itu memang bukan hasrat hidup kalian gitu kan. Mungkin kalian punya hasrat hidup yang lain, dan tugas kita itu sebenarnya mencari hasrat hidup kita sesungguhnya, benar yang sesungguhnya gitu. Kalian bakal tahu kalau itu adalah hasrat keinginan kalian yang paling besar ketika kalian sebenarnya nggak perlu disuruh lagi untuk melakukan latihan-latihan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Jadi kalau kalian terbiasa, kalau kalian tahu main musik gitu kan, kalian tahu kalau kalian tuh hobi banget main gitar, kalau kalian nggak perlu disuruh untuk latihan main gitar. Atau misalnya kalau kalian seneng banget naik gunung gitu, kalian nggak perlu ada orang yang memotivasi kalian dari luar untuk bilang, ayo yuk naik gunung, baru kalian sadar naik gunung. Kalau kalian benar-benar menginginkan sesuatu, kalian lakukan semua step yang perlu dilakukan itu tanpa perlu disuruh gitu kan. Makanya dan itu nggak perlu uang gitu ya teman-teman ya, nggak perlu uang karena kalian tahu kalau kalian punya itu gitu. Jadi mungkin step pertama banget, ini lebih kayak tips yang berbeda dari tips-tips biasanya yang kalian banyak lihat di YouTube mungkin ya. Jadi tips pertama yang paling besar, yang nomor 1 banget itu adalah bagaimana kalian memahami apa yang kalian pikirkan gitu ya, apa yang kalian inginkan. Bagaimana caranya kalian benar-benar tahu apakah sekolah di luar negeri, kuliah di luar negeri itu adalah tujuan hidup kalian gitu kan. Kalau kalian nggak punya itu, mungkin kalian punya hal yang lain gitu, yang lebih kalian lebih besar hasrat kalian. Ya, jadi itu sih sebenarnya yang nomor 1 intinya paling pengen ku sampein ke teman-teman yang sekarang lagi berusaha kuliah di luar negeri gitu kan. Jangan mikirin modal dulu, jangan mikirin yang berat-berat dulu. Selalu ngelihatnya itu apa yang bisa kalian raih dulu gitu kan, menuju tujuan akhir kalian. Sebenarnya itu juga prinsip hidupku dulu sih. Jadi kita jangan melihat tuh jauh banget, tapi kita ngelihat apa yang bisa kita lihat dulu aja, dan kita berusaha ngelangkah ke sana gitu. Kalau kalian sudah mikirin modal, bahwa misalnya, oh aku nih datang dari keluarga miskin, keluarga yang nggak mampu, aku nggak mungkin bisa punya modal untuk bisa ke luar negeri, itu bakal susah gitu. Karena semua orang pasti punya alasannya masing-masing teman-teman ya. Mungkin buat kalian yang nggak punya modal, alasan utamanya modal. Buat kalian yang punya modal, alasannya banyak lah. Nggak bisa nyari makanan halal, nggak bisa pisah sama orang tua, atau nggak bisa ninggalin orang tua gara-gara A, B, C,
atau nggak kuat dingin. Banyak banget alasannya. Kalau seandainya kalian benar-benar nggak benar-benar menginginkan pergi ke Eropa, ke luar negeri, kuliah di luar negeri, itu kalian pasti bakal nyari alasan untuk mengkonfirmasi, untuk memperkuat alasan kalian tadi itu, gitu kan. Ya, jadi sebenarnya buat kalian yang udah searching seminggu sekali, searching informasi ke luar negeri, kuliah di luar negeri, kalian pasti udah banyak informasi yang kalian punya gitu kan. Karena informasi bagaimana step by step untuk bisa mendaftar ke luar negeri itu udah banyak banget di luar sana gitu. Tapi makanya yang pengen ku sampein di videoku ini adalah bagaimana kalian lebih mencari apa yang kalian sebenarnya inginkan gitu. Ya, itu sih sebenarnya dari video ini ya. Kemarin banyak yang nanya gitu kan, Syarif, aku kangen dengan video-video awalmu apa gitu. Terus aku nanya gitu, video awalku tuh maksudnya yang mana yang dikangenin? Karena aku banyak banget jenis video yang aku buat di YouTube gitu ya. Ada yang wawancara, ada yang tentang informasi kuliah, ada tentang tutorial matematika, ada yang tentang traveling gitu. Jadi jadi kalau aku ngebahas sesuatu di Instagram atau di YouTube, tema yang mereka kurang suka, mereka pasti mereka bilang, oh aku kangen konten-konten awalmu. Padahal mereka nggak tahu konten awalku tuh sebenarnya apa sih yang sebenarnya yang bikin aku terkenal itu konten-konten tentang wawancara, tema-tema agama, seksualitas gitu ya. Kalau traveling itu baru setelah itu, atau sebelumnya juga sempat, tapi di awal-awal belum bikin aku terkenal gitu. Dan awal-awal banget video yang aku buat itu adalah tentang informasi studi gitu ya. Makanya aku balik lagi bikin video ini buat kalian yang bener-bener kangen dengan konten awalku. Oke, itu aja sih. Mungkin dapat pelajaran kalian dari video ini, karena menurut aku itu penting banget ya. Penting banget buat kalian sebelum kalian ngelakuin step-step yang lain, yakinkan diri kalian dulu apakah ini benar-benar yang kalian inginkan gitu. Bukan karena orang lain, bukan karena orang tua, bukan karena hal-hal apapun itu selain dari dalam diri kalian. Karena kalau kalian benar-benar menginginkan, aku nggak perlu motivasi panjang lebar, kalian udah cari informasinya di sana-sini ya. Oke, sebelum ku tutup, karena aku mau makan siang, karena udah mau jam 1 aku ada meeting lagi, masuk kerja lagi. Aku mau makan, dan makananku hari ini adalah kimchi. Kimchi yang aku bikin sendiri, teman-teman. Mungkin nanti suatu saat ada tutorialnya ya. Kenapa? Karena lagi ngetren juga ini kimchi, makanya aku lagi suka-sukanya bikin kimchi sendiri. Dan ternyata mudah banget ya. Dan dari taste-nya ini orang Indonesia aku yakin suka banget juga. Oke, kalau gitu aku makan dulu. Selamat makan buat teman-teman yang lagi makan juga. Dan see you di next video. Bye-bye.